begitu saya dilahirkan itu tangan dan kaki saya itu lengket, posisinya itu seperti posisi bertapa, pegang perutnya bilang amit-amit Jepang bayi. Terus kadang-kadang meludah di depan sejuk gitu. Saya nggak pingin dia malu punya mami seperti saya. Please welcome Ibu Louisa Indrawati. Halo Ibu. Halo juga. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik dong pastinya. Iya dong. Oke, nah ini Ibu Louisa ini peraih rekor muri loh guys loh. Rekor muri orang terpendek yang bisa melahirkan. Iya. Itu tahun berapa Bu berarti lahir rekor murinya? 2005. 2005. Iya. Tapi bener sih Bu. Saya tuh punya tante tuh kecilnya kecil banget, Lebih kecil dari saya. Anaknya sekarang 3. Saya tuh bingung, ini hebat ya kecil-kecil gini tuh bisa melahirkan gitu. Itu bener-bener tuh badannya mungkin segini Bu. Pinggulnya atau ini, tapi hebat bisa melahirkan. Nah ini aku ketemu sama yang lebih kecil lagi tapi bisa melahirkan dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan saja ya. Saya merasanya begitu. Iya. Terima kasih Bu, by the way udah datang ke sini dan kita akan sharing-sharing nih dengan Bu Louisa ya. Dan semoga dengan kita sharing-sharing teman-teman di rumah juga bisa lebih bersyukur dan juga bisa lebih semangat hidup lagi nih. Yang mungkin sekarang lagi galau-galau, pusing-pusing, ini aku kasih semangat hidup lagi. Nah, boleh Bu, mungkin teman-teman audiens aku yang belum tahu, boleh nggak Ibu ceritain dari awal penyebab dari kondisi Ibu saat ini nih? Saya seperti ini karena dulu waktu usia kehamilan mama saya itu 4 bulan itu terpleset terus pendarahan. Nah waktu itu mama saya periksa ke dokter dan dokter itu sudah ngomong bahwa ini pasti anaknya cacat karena waktu itu selain pendarahan terus saya di dalam kandungan itu posisinya malang. Malang tuh kalau anak itu kan gini ya, tapi ini gini. Malang. Jadi harusnya begini tapi jadi udah keputer gitu kali ya maksudnya. Iya udah keputer. Terus ya waktu itu sudah disarankan dokter kalau umpama ya mau istilahnya aborsi atau terus pasti dalam keadaan yang cacat, disable. Terus mama saya bilang sudah diteruskan saja karena apa ya takut akan Tuhan ya. Jadi kalau mungkin nggak mikir panjang daripada punya anak cacat kan mungkin lebih rumit lebih ini. Tapi ya mama saya dengan mungkin kerelaan hatinya mengandung saya. Dan waktu mau proses kehamilan itu sebetulnya itu sudah diprediksi itu besok umpama harus operasi sesar. Tapi ternyata malamnya itu lahir sendiri ya. Waktu itu mama saya bilang aduh kok sudah terasa. Nah, terus jam 1 itu akhirnya teriak terus akhirnya keluar, akhirnya suster nolong. Dan waktu begitu saya dilahirkan itu anehnya itu seperti bulatan seperti bola ya. Jadi ada semacam selaput gitu. Terus baru setelah beberapa saat dibuka, ternyata ya baru kelihatan saya. Dan waktu dibuka itu ternyata saya juga nggak normal. Maksudnya selain mungkin cacatnya saya belum tahu gimana, tapi tangan dan kaki saya itu lengket, posisinya itu seperti posisi bertapa. Jadi dalam keadaan gini berarti ya. Gini. Oh gini. Ya, kan kalau anak-anak kan gini. Kakinya juga. Iya, kakinya kayak orang bertapa, jadi lengket kayak orang bertapa benar-benar gini. Oke. Nah, terus begini juga berarti ya. Kalau telapak kaki. Telapak kaki lengket jadi begini dong. Enggak. Jadi bukan begini tapi ya. Gini juga. Iya. Oke. Ya, waktu itu begitu lahir saya juga anehnya itu dalam keadaan bisu. Jadi saya nggak bisa berbicara nggak bisa menangis. Nah, terus waktu itu pokoknya itu mama saya pasti kaget sekali dan shock mungkin ya. Tapi ya tetap pokoknya dirawat. Dan begitu saya lahir saya langsung dibawa ke rumah sakit
Dan saya lahir di Kediri. Saya akhirnya operasinya di Surabaya selama 4 tahun. Hah? Iya. 4 tahun? Iya. Wow. 아주 우연히 듣게 된 I love you. I love you. Aishiteru, sarangi, aku terus gue. It's just so one step 달려와줘 like a lila 나만 사라져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 좋은 푸른 바다 Kamu cantik banget. Aku cinta kamu. Sarangheyo. Aishiteru. Aku cinta kamu. Wake up, listen up, smoke a coffee Karena kan kalau apa ya, membikin tangan itu kan nggak langsung ya, namanya bayi ya. Bayi itu kan harus pelan-pelan, terus ini apa mungkin ada tulang-tulangnya kan lengket, jadi harus pelan, jadi bertahap. Operasinya itu nggak langsung jadi tangan gitu. Itu kan waktu itu saya lahir kan sekitar tahun 74 kan belum begitu ya. Belum begitu seperti sekarang Iya, lah ya. iya. Ya itu. Jadi dalam waktu 4 tahun itu saya mulai ya bertahap, dan setelah waktu terakhir operasi itu tanpa pernah belajar ngomong, itu tahu-tahu langsung bisa, "Pah, aku minta minum air putih." Gitu. Hah? Iya. Di umur 4 tahun. Iya. Jadi baru bisa ngomongnya itu setelah operasi terakhir. Oke, tapi sebenarnya secara sorry ya, maksudnya kalau dari Iya. sini ke atas itu tidak ada masalah satupun Iya, ya kalau iya, aku lihat ya. betul. Dan secara maksudnya kalaupun masalah ngomong itu berarti seharusnya bisa kan. Iya, harusnya. Tapi saat itu nggak bisa. Nggak bisa. Cuman ketika 4 tahun Iya. tiba-tiba bisa minta Iya. papa air putih. Iya, betul. Mungkin karena selama ini dengar-dengar dari orang aja tapi nggak Iya. diucapin gitu ya, dan saat itu Mungkin, tetapi maksudnya nggak terucap gitu. Kalau gitu orang nangis saja nggak bisa kan? Nangis saja nggak bisa suaranya keluar. Jadi kalau nangis itu cuma air matanya aja keluar. Katanya sih begitu. Saya diceritain begitu. Ya kecuali kalau saya bisa nangis terus nggak bisa ngomong, itu kan berarti prosesnya itu apa nggak dilatih atau apa. Ini nggak. Jadi benar-benar suaranya itu nggak bisa keluar. Oke. Gitu. Wah, waktu itu saat kamu minta papa ini air putih, wah Iya. seneng banget kali papa ya. Iya, iya. Minimal itu ada hiburan ya. Iya. Jadi anakku sudah begini tapi minimal dia bisa ngomong, dia bisa mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang dia rasa. Oke. Nah, berarti selama 4 tahun itu berarti proses membentuk tubuh yang terbaik yang dokter bisa, bener nggak? Iya, betul. Jadi mungkin dari awal ada yang lengket-lengket, dilerai, terus mungkin tulang-tulang apa segala macam Iya, gitu ya. mungkin ya. Oke, jadi dari lahir bentuknya seperti bola, Iya. terus kemudian selama 4 tahun pengobatan, Iya. dilerai segala macam, dan Iya. jadilah 4 tahun itu sudah Bisa minimal ya sudah berbentuk Sudah yang manusia terbaik lah lah ya. gitu, yang seharusnya gitu. 4 tahun itu bukan waktu yang cepat untuk orang tua gitu. Betul. Saya waktu itu ditungguin oleh nenek saya. Jadi nenek saya itu yang selalu ada di samping saya. Gitu. Oh. Ya, kalau orang tua saya memang sering jenguk ya, mungkin seminggu sekali gitu. Tapi yang selalu ada itu nenek saya, karena kan biasa kan kalau nenek itu kan sudah Lebih sayang Ya, cucu dibanding gitu. ini orang tuanya ya. Oke, saat itu mungkin papa mama kerja kali ya. Ya. Wah, luar biasa. Nah, setelah 4 tahun udah mulai belajar ngomong banyak. Ya, setelah 4 tahun itu saya langsung sekolah. Sekolah Jadi TK ya berarti sekolah TK. Dan orang tua saya itu baiknya itu
dia nggak pernah menganggap saya itu benar-benar anak cacat gitu. Jadi harus diistimewakan. Mereka itu menyekolahkan saya itu di sekolah orang-orang normal. Ya saya yang kaget karena saya kan selama 4 tahun itu saya cuma bergaul sama dokter, suster. Terus ketemu orang normal gitu. Ya banyak sekali. Terus saya juga baru tahu kalau semua orang itu normal dan saya itu berbeda dari mereka gitu. Oke, kalau aku boleh tahu nih kan waktu 4 tahun sudah kelihatan bedanya itu dari mananya? Kan maksudnya sorry ya, saya kan sama-sama kecil juga gitu kan. 4 tahun kan paling segini juga gitu kan. Berbedanya di mana kelihatannya waktu itu? Kalau saya kan jalannya hanya mungkin 5 meter lah gitu. Itu udah capek. Tapi kalau orang lain kan mau jalan, mau apapun bisa. Berarti secara kondisi fisik pun kurang baik juga ya? Iya. Oh, oke. Nah, terus setelah itu akhirnya melihat berbedanya dari sisi fisiknya berarti? Iya. Waktu di sekolah biasa, perlakuan mereka seperti apa, Bu? Maksudnya teman-teman? Teman-teman, guru. Oh iya. Kalau guru biasa aja ya. Jadi ya normal-normal saja, tidak mengistimewakan saya juga. Tapi kalau teman-teman waktu TK nggak begitu ada pembulian. Karena saya itu ya istilahnya bukan ya ini ngomong apa adanya, suka memberi, jadi banyak teman gitu. Nah terus waktu SD itu baru banyak ya sakit hati, pasti mau anak kecil. Terus habis gitu, tapi saya itu waktu sakit hati, waktu kepahitan gitu, itu saya cuma masuk kamar ya, karena orang tua saya itu kan begitu saya nyadar kalau saya berbeda, saya tuh tanya sama orang tua, ya kok saya begini, kok saya berbeda, dan mereka menjawab ya memang Tuhan itu kasih kamu buat mama dan papa berbeda, lain daripada yang lain, tapi bagi kami kamu spesial. Terus mereka juga jawab bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu, Tuhan itu juga sayang kamu. Nah itu kalau anak-anak itu kan yang pertama kali didengarkan pasti orang tuanya. Nah mungkin karena jawaban orang tua saya itu, jadi iman saya tumbuh ya, kalau maksudnya kepercayaan saya tuh pada Tuhan itu penuh. Jadi kalau saya sakit hati, kalau saya nangis, itu saya selalu masuk kamar. Jadi saya, kalau orang ngomong mungkin kayak orang gila ya, ngomong sendiri, istilahnya saya ngomong sama Tuhan gitu. Pokoknya saya kalau anak-anak itu mengeluh mengadu seperti saya menganggap Tuhan itu orang tua saya. Saya bilang, Tuhan saya tadi begini-begini Tuhan gitu. Ya terus setelah saya ngomong itu ada rasa plong gitu, rasa damai. Ya rasa damai. Jadi meskipun waktu itu saya belum bisa dengar suara Tuhan gitu, belum peka karena masih anak-anak, tapi saya percaya Tuhan mendengarkan saya, Tuhan itu ada di samping saya. Itu berarti dari kecil banget Ibu sudah mengenal Tuhan ya, maksudnya sudah bersandar juga hidup Ibu kepada Tuhan gitu ya? Karena kalau saya mikir orang tua saya itu, mama saya ngomong gini, saya kasihan orang tua saya, mereka pasti akan sedih. Ya maksudnya tuh sedihnya itu, terus saya dilindungi terus saya mungkin saya kalau nggak begitu saya nggak fight gitu ya. Tapi sih kalau dulu sih mungkin saya juga mikir orang tua saya kok aneh ya, saya kan berbeda tapi kok saya nggak dikasih keistimewaan, terus umpama dikasih pembantu khusus enggak. Tapi setelah kesininya sih saya baru ngerti gitu. Ternyata dari didikan mereka itu membuat saya lebih kuat gitu. Oke. Kalau boleh tahu dulu pakai kursus roda juga nggak? Nggak. Jadi kan dulu masih di kalangan anak-anak, jadi masih kalau jalan itu masih ya, kalau sekarang kan perbedaannya jauh. Ya kalau mama saya jalan wah langsung di kena tendang orang, karena orang kan kalau jalan itu kan lurus. Tapi sebenarnya bisa jalan juga kalau sekarang.
Oh, oke. Bisa. Jadi kalau di rumah saya jalan. Oh, oke. Jadi pakai kursi roda karena takutnya nggak kelihatan orang Iya, gitu ya, iya. terus ketendang-tendang. Iya. Oh, oke. Nah, kalau secara fisik aku boleh tahu nggak, Iya. Ibu ada keluhan apa? Gak ada keluhannya. Ya. Semuanya baik? Ya, puji Tuhan baik semua. Berarti dari kecil Ibu sudah bisa menerima kondisi Ibu karena Ibu punya orang tua yang luar biasa, nenek juga. Itu bertahap ya, mungkin dengan problema dan lain-lain yang bisa dilalui, akhirnya ya bersyukur saja gitu. Saya mikir mengeluh pun nggak ada guna. Lebih baik kita bersyukur, karena bersyukur saya merasa itu lebih membahagiakan ya daripada mengeluh ini itu. Oke, luar biasa. Nah, kalau secara, sorry kalau aku tanya Iya, ya, boleh. kalau secara pertumbuhan Iya. badan nih sampai akhirnya mentok itu waktu Iya. waktu kapan? Mungkin kelas 1 ya, kelas 1 SD itu sudah mentok. Berarti membesarnya bagian leher ke atas aja Iya. gitu ya? Iya, Oke, berarti Ibu sekolah normal sampai SMA, kuliah juga kuliah juga Iya. normal juga? normal. Luar biasa. Nah, teman-temannya gimana Bu? SMP, SMA, kuliah, ada nggak perlakuan-perlakuan yang mungkin membekas banget di hati Ibu? Pasti banyak ya, maksudnya tuh mereka pertama kali pasti membuli saya, dan saya tuh merasa akhirnya tuh pembulian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi saya merasa gini, oh saya dibully karena mereka itu nggak mengenal saya, belum mengenal saya. Nah, tapi akhirnya setelah mereka mengenal saya, ya akhirnya kita bersahabat gitu. Ada Bu yang kayak gitu? Ya, banyak yang begitu. Jadi ya apa ya, kalau waktu SD itu saya tuh sampai apa ya, pernah kayaknya udah gimana ya, kalau anak-anak itu kayak dendam ya Mas, bukan dendam, kayak anak kecil itu saking sakit hatinya, jadi benernya dibully, bener-bener sampai saya nangis itu ada. Oke, maaf Bu, sebelumnya ini pengen aku tanyain sesuatu. Pernah nggak sih ada mungkin perlakuan-perlakuan dari teman-teman, keluarga, lingkungan sekitar yang tidak mengenakan Ibu, yang mungkin masih membekas? Pasti ada ya, mungkin bukan ya dimanapun saya berada mungkin ada ya, karena dimanapun saya berada dulunya pasti penuh dengan hujatan dan hinaan. Kayak misalkan baru pertama kali kemana Ya. pasti selalu ada ya Bu ya? Ya, umpama gini, orang kalau lihat saya langsung ngomong, orang cacat, orang cebol gitu. Ini yang dulu waktu belum jadi seperti sekarang. Terus setelah itu udah, kalau saya jalan sama teman-teman saya waktu SMA itu kan akhirnya teman-teman saya baik sama saya. Ya, umpama ke mall gitu ya. Terus orang itu selalu nanya, ikut grup lawak di mana gitu. Saya tuh dikira itu saya cuma bohong-bohongan sekolahnya. Kan saya pakai seragam juga seragam SMA. Nah, terus kalau lagi apa ibu-ibu yang hamil itu kalau ketemu saya tuh jijik sekali. Istilahnya takut kalau anaknya itu ketularan saya. Sampai ngomong gini, pegang perutnya bilang amit-amit jebang bayi. Terus kadang-kadang meludah di depan sejuk gitu. Yang meludah juga ada? Banyak gitu. Nah itulah, itu yang membuat saya tuh ya kayak orang gila tadi. Tapi saya cuma percaya ya Tuhan, pokoknya suatu saat Engkau pasti akan istilahnya membuat saya itu bahagia. Ya pokoknya saya percaya Tuhan baik, gitu aja. Mantap. Nah ini nih teman-teman ya, masih banyak banget kita lihat di luar sana kayak perut Ya. apa, itu udah sering banget tuh dari kemarin saya dengar secara sumber saya digituin juga kan. Ya. Nah coba deh hidup tuh lebih positif lagi, santai aja. Kalau misalkan ada yang kondisi yang spesial ya udah, maksudnya biasa aja, karena kita kan juga hidup berdampingan juga kan, dan mereka juga punya emosional yang sama-sama kita, terus kesempatan yang sama juga sama kita. Menurut aku itu harus kita jaga banget. Ya udah biasa aja, kita kan nggak pernah tahu ya apa kedepannya seperti apa, kita akan seperti apa kedepannya. Dan coba deh posisiin gimana kalau misalkan itu terjadi sama kehidupan kita atau orang terdekat kita, pasti kan kita juga sakit juga. Jadi ya udah biasa aja, Setuju sekali ya. saling menghargai juga, karena dia pasti juga menghargai kita kan. Ada sesuatu yang
orang lain lihat dan itu menjadi keirian mereka. Padahal bagi saya ya biasa-biasa saja. Pasti Bu, karena mungkin orang juga nih, kan banyak orang-orang juga yang sebenarnya baik-baik aja tapi dia ngerasa nggak baik-baik aja. Iya. Mereka tuh nggak bisa bersyukur sama kehidupan mereka. Iya. Tapi lihat Ibu dengan kondisi yang seperti ini, tapi kok bisa ceria aja, punya suami, punya anak, punya Iya. keluarga yang utuh, bahagia, itu udah bisa jadi keirian orang loh. Iya kan? Tapi balik lagi kita tuh sebenarnya kalau lebih baik kita contoh Ibu Louis tuh untuk kita lebih semangat hidup juga kan. Kita Iya. masih bisa bersyukur karena kita juga bisa apa ya? Lebih semangat hidup Iya, lah karena Ibu betul. Louis pun yang kondisinya mungkin seperti ini Iya. bisa tetap semangat, bisa berbahagia juga lah dan bisa dapat suami juga ini loh. Ya, itu semua karena kita itu menjalani setiap langkah kehidupan kita itu tidak bersungut-sungut ya. Soalnya kalau mau bersungut-sungut kan kita akan terpuruk dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Ya, kan aku begini. Jadi kayaknya kita yang harus dipahami orang. Padahal kan kenyataannya yang harus dihadapi kan kita harus bisa menerima orang lain apa adanya. Ya baik kita gimana pun, dengan begitu kan kita lebih berbahagia daripada kita menyesali diri, aduh aku kok gini, akhirnya sakit-sakitan. Setuju banget, Iya. setuju banget. Nah, aduh makasih Bu udah banyak banget nih Iya. hal-hal positif yang bisa kita dapetin. Nah, sebelum kita masuk ke percintaan nih, saya Iya. pengen tanya dulu, apa yang membuat suami Ibu begitu mencintai Ibu? Udah pernah tanya dong pasti. Kita saling melengkapi ya. Mm-mm. Jadi kekurangan saya ditutupi dengan kelebihan dia. Ya kekurangan dia ditutupi dengan ya kelebihan saya. Jadi kita bukan saling kalau orang katanya ngomong, wah kita tuh jodoh karena sama-sama. Sebetulnya tuh tidak ada yang benar-benar sama. Karena begitu menikah ternyata kenyataannya berbeda pasti. Jadi karena kalau saya tanya kenapa dia begitu mencintai saya, ya karena kami saling melengkapi. Jadi gitu aja. Oke. Nah mungkin boleh cerita nih dulu kenalnya Iya. di mana mas suami nih? Kenalnya, wah kalau itu seperti di sinetron ya. Kenalnya di pesawat. Ketemunya di pesawat. Iya betul. Jadi waktu itu Alkitab saya jatuh. Calon suami saya yang dulu masih calon suami saya itu mengambilkan. Tapi waktu itu kan masih proses 4 tahun. Jadi ketemunya itu saya sama anak adopsi itu ke Bali. Ibu adopsi anak. Iya. Jadi sebelum menikah saya sudah adopsi karena adik-adik saya sudah menikah. Sebelum menikah Ibu udah mengadopsi anak. Iya, betul. Wow, Ibu, tapi kan gini ya, maksudnya Iya. sebelum kita lanjut nih Bu ya, aku Iya. pengen tanya. Nah, Ibu kan selama ini hidup kalau bisa dibilang butuh seseorang terus kan ya? Iya. Nah, kenapa Ibu memutuskan untuk mengadopsi anak? Karena sebagai seorang wanita pasti pingin anak, karena ketika adik saya menikah, saya nggak berpikir, tapi ketika mereka punya anak, pasti kan mesti kita punya jiwa keibuan ya. Iya. Jadi, aduh saya pingin punya anak gimana ya gitu. Ibu adopsi anak di umur berapa? Maksudnya anaknya? Anaknya masih dalam kandungan. Jadi anak itu mau diaborsi. Lah, terus sebetulnya pinjam uang sama saya, tapi nggak ngomong lah, masa aku pinjam uang buat aborsi, pasti nggak tak kasih. Ya pokoknya pinjam uang gitu. Terus ya aku doa, terus kok Tuhan ngomong gitu. Akhirnya tak korek-korek, ternyata buat aborsi. Nah, terus pokoknya aku omongin, ya udah gini, aku biayai, kan aku dulu juga kerja. Jadi aku biayai seluruh kehidupanmu. Ya aku pindah, biar kamu nggak ketahuan orang, pindah ke kota yang lain sampai kamu melahirkan. Terus bayinya itu langsung atas nama Ibu. ya bukan adik saya, karena dia udah menikah, jadi gitu. Wah, hebat. Hebat. Ya itu karena ya saya merasa orang lain juga ngomong gini, ngapain itu kan anak haram. Tapi saya bilang yang haram itu orang tuanya, perbuatan orang tuanya. Kalau anaknya tetap suci. Mantap. Saya Iya. sih bukan masalah Iya. anak haram atau gimana ya, Iya. tapi kan istilahnya bahasa kasarnya Iya. Ibu menambah
beban dalam hidup ibu, ya kan? Tapi baiknya adalah ibu memberikan kehidupan yang baik untuk anak tersebut yang tadinya mau dibuang gitu kan. Nah, berarti yang urus ibu juga saat itu? Iya. Jadi mungkin kalau saya waktu ke kantor, ya maksudnya saya berangkat jam 6:30. Ibu kerja apa saat itu? Programmer. Wah, Enggak, ya itu. Terus saya pulangnya itu sampai rumah sekitar jam 6:30 lagi. Ya itu saya kasih istilahnya membantu babysitter. Ya kalau saya sih di kantor sih nggak pernah minta bantuan apa bawa pembantu, nggak pernah. Mesti saya bisa sendiri. Paling kalau mama saya butuh pertolongan, teman-teman saya juga nolong gitu. Hebat. Jadi ya kalau hari mungkin Sabtu Minggu itu libur, ya saya baru itu. Jadi sebetulnya sih kalau malam ya saya juga pasti rawat anak itu. Anaknya sekarang? Anaknya sekarang ada sih, sekarang sudah bekerja. Wow, jadi saat itu waktu ibu ketemu sama calon suami ibu saat itu lagi sama anak adopsi ibu Iya betul. di satu pesawat. Iya, Berarti anak adopsi ibu waktu itu masih kecil juga dong? iya. Usianya masih sekitar 3 tahun, sekitar 4 tahun lah, 3 sampai 4 tahun. Nah tapi sekarang udah lepas sama ibu anak adopsinya atau masih tinggal bareng? Masih kadang-kadang ya, maksudnya tuh kan dia apa di daerah mana ya, Pluit ya. Kalau mau rumah saya kan Kelapa Gading ya, kalau umpama ini dia tinggal di Pluit. Tapi ya kalau Sabtu Minggu namanya anak mesti ada atau nggak ada acara mesti pulang. Maksudnya nanti kalau mau janjian sama temennya pulangnya ke rumah, kecuali kalau Senin pagi baru berangkat lagi gitulah. Wow. Oke, kita balik ke kisah cinta nih Iya. ya. Nah terus akhirnya ketemu di pesawat. Iya. Terus 4 tahun kemudian baru menikah. Selama 4 tahun ini yang saya dengar calon suami ibu saat itu Iya. benar-benar ngejar nih kayaknya. Malah enggak. Jadi saya anggap dia itu sahabat. Jadi kita malah sebetulnya pacarannya itu setelah menikah ya. Karena saya anggap dia itu sahabat saya, teman baik saya. Jadi waktu itu juga saya jodoh-jodohin sama orang lain. Ya, terus ternyata dia malah melamar saya. Ya waktu itu saya tolak karena saya merasa dia cuma bercanda. Saya merasa juga mungkin itu karena rasa kasihan. Makanya saya tolak. Tetapi setelah beberapa kali dia menunjukkan etikat baiknya, barulah ya akhirnya saya terima gitu. Wah. Berarti nembaknya langsung minta nikah ya? Saya waktu itu juga ngomong saya tidak mungkin memenuhi apa yang menjadi kriteria suatu pernikahan ya, karena saya dalam keadaan begini. Ya mungkin kamu pengen punya anak, gak mungkin lah aku bisa gitu ya. Tapi dia ngomong ya aku tidak menuntut apa yang tidak kamu bisa. Ya kita kenal bukan cuma setahun 2 tahun tapi 4 tahun. Pokoknya aku mau terima kamu apa adanya gitu. Tapi waktu itu pokoknya itu prosesnya hampir setahun ya, baru saya terima dan menikah itu. Oke, orang tua gimana waktu tahu mau menikah? Melarang juga. Karena saat itu kalau nggak salah ibu juga sebenarnya ada kepikiran untuk tidak nikah kan? Iya, karena orang tua saya kan mikirnya takut kalau saya itu disakiti ya. Dan saya juga takut kalau disakiti karena orang normal aja banyak perceraian, banyak KDRT, pokoknya banyak yang ya miring-miring begitu. Tapi sekali lagi saya mikir ya, akhirnya saya tanya sama Tuhan dan Tuhan ngomong dia baik ya. Terus saya tanya dia, ternyata dia juga dapat istilahnya petunjuk, tanda-tanda dari Tuhan gitu. Oke, waktu itu menikah di tahun 2004 ya? Iya betul. Anaknya sekarang udah 17 tahun, 18. kurang lebih 18. Ya, Saat itu akhirnya memutuskan untuk punya anak atau gimana? nggak memutuskan, tapi ketika bulan ketiga pernikahan itu
bulan kedua saya terlambat, bulan ketiga nggak datang bulan lagi, barulah saya tahu kalau hamil. Itu sebetulnya nggak ada rencana menikah atau bukan menikah, Punya anak atau punya enggak? anak atau tidak. Gitu. Nah, saat tahu hamil, itu kan ibu juga udah waktu itu udah dewasa juga kan ya. Iya. Terus saya melihat tante saya yang begitu kecil aja, saya tuh Iya. takut. Iya. Nah, ibu merasa nggak ini gimana ya saya hamil akan jadi seperti apa gitu? Pasti takut. Saya takutnya waduh nanti saya bagaimana menghadapi selanjutnya gitu. Dan waktu itu pertama kali periksa, dokter aja langsung takut meriksa saya. Pasti. Iya. Terus setelah dokter satu takut, dilempar ke rumah sakit bersalin yang lebih besar dengan dokter yang berbeda, dan akhirnya pertama kali juga tetap dibilang, maksudnya ini resiko tinggi, ada kemungkinan saya atau anak saya yang meninggal gitu. Tapi waktu itu saya cuma berpikir, ya dokter itu juga bilang, wah ini kalau bukan karena mujizat Tuhan ini nggak mungkin, karena dengan kondisi ibu dan perut ibu yang begitu kecil, pembuahannya itu bagaimana caranya, itu luar biasa. Dia pun juga bingung. Iya. Terus karena dua dokter itu ngomong ini adalah mujizat, saya pikir wah ini benar-benar mujizat. Jadi saya percaya kalau memang ini mujizat dari Tuhan, pasti Tuhan memberikan cara saya dan kekuatan untuk saya untuk bisa melalui semua. Itu saja. Dan mungkin ibu juga dalam doa juga berpikir bahwa kalau emang jalannya ya Tuhan sediakan, tapi Iya. kalau enggak ya Tuhan yang istilahnya mungkin mungkin gugurin beri, sendiri iya. atau apa. Jadi bukan Iya. kita yang Iya. gugurin misalkan gitu kan. Betul, iya betul. Tapi ternyata sampai lahiran lancar. Ya, jadi prosesnya itu luar biasa ya. Jadi memang banyak sekali kesakitan yang waktu itu saya derita, dan saya bersyukur sekali saya punya dokter itu yang care. Maksudnya care itu tahu keadaan saya dan dia mensupport saya. Jadi waktu saya sakit apa gitu langsung, dok saya sakit ini, mama saya batuk. Saya tuh kalau batuk itu waktu itu udah nggak boleh batuk sama sekali sebetulnya. Oh, Karena bisa karena keguguran. takut. Wow. Ya, Oke. jadi itu pokoknya benar-benar dijaga. Terus usia kandungan berapa ya? Mulai 5 bulan itu susah bernafas. Karena paru-paru saya terdorong janin saya. Iya. Sehingga kemanapun itu saya dibawain oksigen yang kecil. Pokoknya kalau saya udah nyesek pakai gitu. Dan itu berlanjut. Terus selanjutnya saya tuh benar-benar sakit yang pokoknya udah nggak bisa ditahan, bahkan tidur pun nggak bisa, karena kalau saya tidur gini gitu ngap. Jadi kalau tidur itu duduk. Ya waktu itu cuma kekuatan saya itu ketika saya merasakan saya sakit, terus saya pegang perut saya, terus ada sesuatu yang bergerak lah, itu kekuatan yang luar biasa yang membuat saya itu wah ini Tuhan terima kasih, maksudnya masih kau beri kehidupan, ya pokoknya berikan kekuatan. Itu saja doa saya. Luar biasa ibu. Ya Sampai 9 bulan akhirnya lahiran. nggak sampai 9 bulan. Prematur berarti. Ya prematur. Ya sekitar 6 bulan 10 hari. 6 bulan 10 hari. Iya. Akhirnya keluar. Iya, Tap- sesar. Tapi maksudnya normal keluarnya. Sesar tapi dalam keadaan normal. Iya, Maksudnya kayak normal. di inkubator 20 hari. Heeh. Hanya karena kurang umur dan kurang berat badan. Karena Tuhan itu begitu baik ya. Saya sama suami itu kan sudah komitmen. Begitu menikah, kami berusaha untuk membiayai kehidupan kami. Jadi kami benar-benar mulai dari nol. Dan waktu itu jadi operasinya saya kan gak mungkin yang bukan VIP. Iya. Karena dokter, ya maksudnya ruangannya harus khusus. Ya. Terus dokternya itu waktu operasi 7. Oke. Ya, terus habis gitu Tuhan itu masih baik itu. Hari ini operasi,
malamnya itu saya sakit, saya sudah ngomong dokter, aduh dokter ini saya sakit pokoknya kok apa istilahnya meriang dan ini dan itu. Ternyata paginya itu apa namanya ASINya keluar. Jadi ya karena saya bisa apa menyusui anak saya sendiri, akhirnya hanya 20 hari. Dan ya pastilah kalau bukannya masalah mahal gak mahal susu apa formula ya, tapi itu luar biasa, Tuhan itu sudah sediakan gitu. Jadi saya juga nggak waktu itu saya juga makannya biasa aja. Karena apa? Ketebalan kulit perut saya itu tipis sekali. Katanya dokter kalau orang normal itu 7 cm, tapi saya ini 3 cm. Jadi waktu itu gerakan anak saya itu kelihatan kalau tangannya bergerak gitu. Jadi orang tua saya itu juga takut dekat sama saya. Dan waktu itu saya makan itu juga makan istilahnya masalah rumah sakit. Kalau saya pingin apa-apa paling ya suami saya. Hebat. Dahsyat Ibu, luar biasa. Itu Tuhan yang beri kekuatan aja. Oke. Kalau kita bicara soal anak sekarang kan udah 18 tahun ya. Iya. Pasti sebagai anak pernah bertanya kondisi orang tuanya kenapa seperti ini. Pernah nggak saat itu? Waktu masih kecil. Waktu masih kecil. Ya, saya menerangkan itu apa adanya. Jadi saya kasih tahu dia bahwa mami memang begini, mami itu berbeda dengan mami yang lain. Mami nggak bisa gendong kamu, gitu. Tapi kita bisa jadi teman. Jadi kita kan bahasa anak-anak itu harus bisa. Kita bisa jadi teman. Terus jadi anak saya itu kalau mama kemana-mana itu apa saya ajak. Kan mulai saya melahirkan itu pekerjaan saya jadi berbeda. Maksudnya tuh usia kehamilan itu udah mencapai 4 bulan itu saya sudah resign. Dan dari situ saya mulai apa ya pokoknya fokus ke anak. Nah, tapi sih saya tetap apa jadi freelance. Kan kalau programmer bisa, yang penting udah nggak ke kantor. Terus kalau ya setelah melahirkan tahu-tahu ya Tuhan itu alihkan yang dulu itu cuma di belakang layar. Ya kalau programmer kan nggak pernah tampil, nggak pernah ini. Yaitu saya mulai dipromosikan Tuhan ya. Jadi dari situ waktu operasi aja itu kalau saya ingat itu benar-benar menakutkan. Karena ternyata semuanya sudah dipersiapkan. Jadi seluruh stasiun televisi sudah meliput saya. Coba saya yang dulu itu masih belum apa-apa, masih belum siapa-siapa, dan itu dalam keadaan mau melahirkan. Loh, siapa aja ya ini kalau ditanya kalau mau melahirkan mesti pesan-pesan. Jadi istilahnya ya tetap percaya kalau kita selamat, tapi mesti ada pesan-pesan nanti kalau aku nggak ada gini. Terus dokter juga tanya kalau umpama harus memilih ibu apa anaknya, ya pasti orang apa perempuan mesti ngomong anaknya. Tapi suami pasti pilih ibu. Lah iya, tapi kan namanya pokoknya saya ngomong jangan dengar suami saya, yang penting anak saya. Ya ternyata saya percaya cuma kalau memang ini mujizat Tuhan pasti semuanya lancar, itu aja. Pasti. Waktu itu saat itu penerimaan anak ibu punya ibu dengan kondisi seperti ini seperti apa? Ya nanti bisa kalau saya ngomong ini kan mumpung belum ada anaknya, nanti dia wawancara sendiri bagaimana dia terhadap saya, karena saya tuh ingin itu menjadi teman bagi anak saya. Jadi saya nggak pingin dia malu punya mami seperti saya, dan saya juga selalu ada ya di saat dia butuh. Tapi bukan berarti saya yang ibu apa ya istilahnya suka kepo, terus ibu yang tidak memberi kesempatan anak untuk apa mengeksplor dirinya apa gimana enggak. Tapi saya memberi kesempatan dia, cuma kalau dia membutuhkan saya selalu ada, itu aja. Oke. Dan ibu pasti juga nanamin nilai-nilai Tuhan dalam hidupnya. Oh iya, pastilah. Pasti. Karena apa? Kalau tanpa Tuhan itu pasti tidak ada yang kuat ya. Karena sekarang itu sebaik apapun
mesti dimanapun ada pembulian, dimanapun ada ketidakpuasan. Ya kalau mama kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan itu, akan selalu bersyukur dan berusaha mungkin memaafkan ya. Ibu terima kasih banyak Ya. sudah bercerita dan sudah menjadi saksi kebaikan Tuhan. Ya. Dan mungkin kalau dulu orang tua ibu bilang bahwa rencana Tuhan itu indah buat ibu, mungkin saat ini dari ibu melahirkan sampai sekarang sudah dibuktikan bagaimana ibu bisa menginspirasi banyak orang lewat stasiun TV saat itu yang ngeliput banyak. Ya. Sampai sekarang juga sering jadi pembicara, Ya, jadi saksi Tuhan. kemarin itu saya kesini itu saya kan dapat job itu di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, anak saya kan itu online, jadi tiba-tiba ada ya ke stasiun televisi yang telepon gitu. Ya udah, terus saya berdoa, tiba-tiba saya hubungi ini, ternyata nyambung semua, yaitu ya memang sudah saatnya. Tapi memang sih kalau misalkan kita sudah berserah sama Tuhan, ya sebenarnya semua akan baik-baik aja. Kita akan mau buruk sekalipun pasti akan ada rasa damai juga. Ya, tapi saya excited sekali ya di sini. Soalnya orang muda semua itu keren sekali. Bener, itu keren sekali. Kalau orang tahu itu mereka akan lebih excited ya. Karena biasanya itu ya maksudnya kita ngomong apa deh loh, biar pemirsa juga tahu kalau kru-krunya di sini tuh luar biasa. Masih semangat muda soalnya. Ya. Iya. Kan itu membuat suatu usaha, membuat itu kan jarang sekali. Yaitu ini berarti pemuda-pemudi dan pemudi-pemudi yang hebat dan luar biasa, penuh semangat, pantang menyerah. Amin. Iya. Oke, mungkin terakhir Bu, yang pengen aku sampaikan, mungkin ini penutup juga. Iya. Pelajaran hidup apa yang udah Ibu dapatkan dan mungkin bisa di-sharing? Oh ya, pelajaran yang saya dapatkan itu bahwa di dalam kelemahan kita itu terdapat kekuatan kita, dan di dalam keterbatasan kita kuasa Tuhan yang bekerja itu. Jadi kalau orang sekarang itu kalau orang ngomong terlalu menye-menye gimana ya itu, padahal itu sebetulnya kita harus percaya diri itu apapun yang kita kerjakan itu, asal kita itu berpikir positif ya kita pasti bisa. Jadi jangan ngomong aku nggak bisa, tetapi kalau kita ngomong aku bisa, aku pasti bisa, tapi dengan doa dan dengan usaha pasti keren. Amin. Wah, kita jadi kebus semangat lagi nih. Yang kemarin masih ngantuk, matanya turun sebelah. Oke Bu, makasih banyak ya. Semoga Ibu semangat terus hidupnya dan bisa menginspirasi banyak orang. Kasih semangat yang luar biasa. Terima kasih, ini satu kantor jadi semangat semua. Jadi pada bangun semua Bu, yang tidur Bu. Makasih banyak, salam juga buat suami dan juga anaknya. Semoga berbahagia terus. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu ya. Amin, makasih sama-sama. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.